Jadi tidak ada versi FPI, tidak ada versi polisi, tetapi sekarang versi yang benar adalah rekomendasi Komnas HAM. Selanjutnya, bagaimana keberadaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara pecinta masa depan negeri. Kasus yang menghebohkan negeri ini antara Polri sama FPI berakhir sudah, yaitu dengan selesainya proses yang dilaksanakan oleh Komnas HAM. Sudah ada kesimpulannya. Kesimpulannya selanjutnya dilaporkan kepada Presiden. Ayo kita bahas, apakah di dalam proses itu memang FPI-nya yang salah, atau kepolisiannya yang salah, atau salah kedua-duanya. Yang pasti, Komnas HAM sudah menyampaikan laporan secara lengkap kepada Presiden. Komnas HAM serahkan hasil investigasi tewasnya 6 laskar FPI ke Jokowi. Kompas.com, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM telah menyerahkan berkas investigasi tewasnya 6 laskar Front Pembela Islam kepada Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Kamis 14 Januari pukul 10. Penyerahan berkas temuan itu diberikan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik bersama seluruh komisioner. Jadi mereka lengkap menghadap ke Pak Jokowi melaporkan hasil. Kami bertujuh seluruh komisioner Komnas HAM diterima Bapak Presiden untuk menyampaikan laporan lengkap 106 halaman lebih dengan dokumen-dokumen tambahan termasuk barang bukti yang melengkapi laporan kami. Dan dalam pertemuan itu, ujar Taufan, dalam kesempatan tersebut Taufan memaparkan kesimpulan umum mengenai temuan. Komnas HAM melaporkan bahwa laskar FPI yang saat itu sedang mengawal pimpinan FPI, Rizik Syihab, sengaja menunggu aparat kepolisian. Ini jawabannya. Dalam tahapan itu, kata dia, rombongan kendaraan Rizik dan keluarga sudah jauh berada di depan dari posisi para pengawalnya. Jadi berjarak sangat jauh. Dari momen ini kemudian terjadi perselisihan, serempetan antara mobil laskar FPI dan kendaraan rombongan petugas. Setelah itu timbul aksi tembak-menembak, 2 orang meninggal dunia dan setelah itu ada 4 orang anggota laskar FPI yang kemudian ditemukan meninggal. Dalam pertemuan itu pula Taufan menyampaikan kepada Presiden mengenai peringatan adanya potensi ancaman kekerasan yang diumumkan Komnas HAM pada 2020. Potensi ancaman itu berupa kekerasan yang sering kali masuk dalam ruangan politik maupun ruangan demokrasi. Dari peringatan tersebut, Taufan kemudian menyebut peristiwa tewasnya 6 laskar FPI merupakan suatu rangkaian panjang dari ancaman kekerasan yang menghantui ruang demokrasi. Komnas HAM menyampaikan kesimpulan sementara. Dari peristiwa yang terjadi di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek pada 7 Desember, Komnas HAM menyimpulkan tewasnya 4 dari anggota laskar FPI merupakan pelanggaran HAM. Sebab keempatnya tewas ketika sudah dalam penguasaan aparat kepolisian. Itu yang disampaikan oleh Komnas HAM. 4 orang. Atas kesimpulan itu, Komnas HAM merekomendasikan agar tewasnya 4 anggota laskar FPI dilanjutkan ke pengadilan pidana. Jadi harus dilanjutkan. Untuk menindaklanjuti temuan serta rekomendasi Komnas HAM, Kapolri,
Jenderal Polisi Idam Aziz telah membentuk tim khusus yang terdiri dari Bareskrim Polri, Divisi Hukum Polri, dan Divisi Propam Polri. Tim khusus tersebut bertugas menyelidiki dugaan pelanggaran HAM oleh oknum polisi terhadap 4 laskar FPI yang tewas. Saudara, pecinta masa depan negeri, itulah apa yang disampaikan oleh Komnas HAM kepada Presiden. Posisi Komnas HAM itu, kalau di dalam trias politika itu kan ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Posisinya sebetulnya eksekutif, tetapi bukan di bawah komando atau di bawah presiden. Dia independen, seperti keberadaan KPU, Bawaslu, ataupun lembaga-lembaga yang lain yang sifatnya mereka adalah eksekutif tetapi bukan bawahannya presiden. Yang jelas, pada prosesnya rekrutmen pimpinan Komnas HAM itu melalui seleksi DPR RI, jadi bukan bawahan presiden. Sehingga pada kesempatan tadi menyampaikan kepada presiden laporan itu menyampaikan terkait dengan final. Sehingga pada kesempatan ini tidak ada perdebatan sebagaimana awal. Ini yang salah Polri, ini yang salah FPI, ini salah keduanya. Rekomendasi Komnas HAM, 4 orang itu adalah meninggal ada sebuah pelanggaran hak asasi manusia yang seharusnya tidak boleh mati dalam proses itu. Selanjutnya, teman-teman kepolisian langsung membentuk tim, yaitu rekomendasi itu direspon untuk tim khusus untuk bagaimana hal itu ditindaklanjuti. Saudara, pecinta masa depan negeri, senang mendengar berita tersebut karena sudah tidak ada berita yang berbeda, meskipun pasti ada orang yang menolak atau menerima sepenuhnya apa yang disampaikan oleh Komnas HAM tersebut. Mereka yang sangat pro FPI pasti akan menolak mentah-mentah, meskipun sudah disampaikan terkait dengan ada 4 pelanggaran HAM, karena inginnya lebih. Begitu juga yang lainnya. Yang pasti bahwa Komnas HAM diberi kewenangan oleh negara sesuai dengan regulasi kita. Indonesia kan negara hukum, negara yang berdasarkan hukum, bukan negara berdasarkan kekuasaan. Kalau negara berdasarkan hukum, maka semuanya menjalankan itu berdasarkan pada hukum. Dan keberadaan Komnas HAM diperintahkan untuk bagaimana terkait dengan berbagai pelanggaran hak asasi manusia itu bisa ditegakkan di Indonesia. Dan 4 orang yang disimpulkan oleh Komnas HAM itu perlu ditindaklanjuti. Tentunya yang menindaklanjuti bukan Komnas HAM. Beliau tidak mempunyai kewenangan. Kalau ada sebuah pelanggaran atau ya pidana, ya teman-teman kepolisian atau yang berwenang yang akan memprosesnya. Sehingga Pak Kapolri, Pak Idam Aziz, membentuk tim khusus tersebut. Meskipun mungkin kita tidak tahu di belakang Pak Jenderal terkait dengan hal itu. Tetapi karena negara kita adalah negara hukum, bukan karena Mas Taufannya, Ketua Komnas HAM atau para komisioner Komnas HAM, tetapi rekomendasi adalah sebuah kesimpulan lembaga yang harus dijalankan oleh para penegak hukum yang ada di negeri ini, bukan subjektivitas dari masing-masing. Mas Taufan ataupun 7 komisioner Komnas HAM bekerja dengan cara yang benar. Kalau ada sebuah kesalahan atau kesengajaan dalam prosesnya, pasti akan berbutut panjang, yaitu dia akan mendapatkan ancaman dari undang-undang itu sendiri.
atau hasil kerjanya tidak akan dipercaya oleh publik. Jadi, seandainya ada rekomendasi yang tanda kutip itu abal-abal, atau rekomendasinya itu subjektivitas para Komnas HAM, sangat besar kemungkinan banyak kelompok masyarakat akan menolaknya. Saudara pecinta masa depan negeri, rekomendasi tadi, apapun yang terjadi, harus diterima. Karena berdasarkan pada proses yang semuanya terbuka. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Tidak ada spekulasi-spekulasi lagi. Karena yang mendasarkan pada fakta-fakta yang ada di lapangan. Jadi, tidak ada versi FPI, tidak ada versi polisi, tetapi sekarang versi yang benar adalah rekomendasi Komnas HAM. Selanjutnya, bagaimana keberadaan FPI? Bagaimana respon polisi? Kepolisian tentunya. Pertama, tentang respon FPI. Front Pembela Islam, saudara sudah paham semuanya. Bapak Menko Polhukam, Bapak Profesor Dr. Mahfud MD, sudah menyampaikan bahwa keberadaan FPI itu sudah tidak ada. Mungkin saudara bisa melihat dari berbagai informasi. Dalam bahasa yang lebih kasar itu dibubarkan. Meskipun dijelaskan di berbagai media, sebetulnya bukan membubarkan. Intinya bahwa keberadaan FPI di Indonesia sudah tidak legal, gitu aja. Seandainya kalau ingin hadir lagi, maka sudah tidak boleh menggunakan FPI, tetapi menggunakan misalkan FPI baru, FPI Born, atau dengan nama lain. Yang pasti nama Front Pembela Islam sudah tidak legal sebagai organisasi kemasyarakatan yang mempunyai hak untuk bermasyarakat atau berkumpul yang ada di Indonesia. Meskipun itu menjadi perdebatan yang panjang, tetapi bagaimanapun apa yang disampaikan oleh Pak Menko, Pak Prof. Mahfud, itu adalah selesai. Dan relatif kelihatannya mereka bisa menerima meskipun juga berat. Dan ada sebagian yang sudah mendeklarasikan terkait dengan FPI baru. Tetapi hal ini tidak selesai di situ. Bahwa posisi 6 laskar atau 4 laskar FPI itu adalah rakyat atau mereka yang tetap mempunyai hak untuk diberlakukan adil oleh negara, atau bukan negara lah, oleh penguasa. Maksudnya bahwa mereka perlu mendapatkan hak-hak yang harus ditegakkan sebagaimana yang disampaikan rekomendasi Komnas HAM tersebut. Jadi, secara personil mereka tetap bagaimana harus ditegakkan terkait dengan rekomendasi Komnas HAM tadi. Bukan selanjutnya organisasinya hilang begitu saja tanpa ada sebuah proses. Jadi, siapapun dari saudara, ini mungkin tidak hanya terjadi di FPI ya, siapapun saudara dalam organisasi nanti kemungkinan juga akan terjadi pada berbagai organisasi yang lain yang selanjutnya sudah tidak mendapatkan legalisasi dari pemerintah sehingga tidak bisa hidup di negeri ini. Maka ini menjadi pembelajaran terkait dengan teman-teman kepolisian. Kepolisian juga sudah merespon dengan baik, langsung membuat tim khusus untuk menindaklanjutinya. Kalau kita melihat beberapa kasus ketika teman-teman kepolisian terlibat juga diproses betul selama ada bukti dan bisa
di proses pidana yang benar, dibuktikan dalam proses peradilan. Selanjutnya, ini adalah sebuah jawaban dari apa yang selama ini kita tanya-tanyakan. Intinya, kepolisian meskipun mempunyai korps yang luar biasa, tetap hormat terhadap rekomendasi Komnas HAM. FPI juga harus menghormati. Begitu juga seluruh warga negara. Presiden pun sebagai kepala pemerintahan, sebagai orang nomor 1 di negeri ini, juga welcome ketika mereka, Komisioner Komnas HAM, datang untuk melaporkan hasil dan tidak menolak, tetapi akan menyampaikan terhadap pihak-pihak yang punya kewenangan untuk memprosesnya. Semoga ada manfaat, menjadi pembelajaran baik untuk menghadirkan demokrasi dalam suasana politik yang luar biasa di negeri ini. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.